Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait nasib pedagang konvensional atau UMKM yang terkena imbas perdagangan online seperti TikTok Shop, kita akan membahasnya dengan pengamat pemasaran Universitas Paramadina, Faris Budiman Anas. Selamat siang, Mas Faris. Ya, Selamat pagi. Ya. ya Mas Faris, kita Baik. langsung saja ini bahas terkait TikTok Shop yang nampaknya saat ini menjadi perhatian khusus ya oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kemenkop UMKM kita gitu. Tanggapan Mas Faris seperti apa? Baik ya, menurut saya ya, pada dasarnya di sini pemerintah memang cukup sigap ya menyikapi hal ini ya. Karena ada fenomena yang membuat pedagang-pedagang online ini dirugikan. Cuma kalau saya sebenarnya memposisikan saya tidak tertutup dengan inovasi ya, bahwa inovasi itu kan selalu ada. Nah, jadi di sini sebenarnya permasalahannya adalah bagaimana pedagang online ini seberapa cepat mereka bisa berinovasi untuk memberi hal itu. Ya, saya lihat beberapa online shop di toko offline di Tanah Abang pun mereka udah bikin online shop juga gitu ya, bahkan mereka live. Cuma ya seperti itu sih. Iya. Ini juga sebelumnya sempat berbincang juga sama salah satu pedagang di Tanah Abang. Mereka mengklaim bahwa mereka juga sudah beralih selain offline juga online. Tapi tetap saja untuk penjualan mereka diakui tetap tidak seperti ngangkat gitu ya. iya, tidak ngangkat gitu, tidak banyak pembelinya. Nah, ini kalau misalkan dari sudut pandang Mas sendiri ini miss-nya di mana? Apakah memang daya saingnya ini terlalu ketat, harga yang di online mungkin yang di TikTok itu terlalu rendah atau seperti apa, Mas? Iya, karena nampaknya algoritmanya juga memihak kepada akun-akun tertentu gitu ya. Iya, Mas. Baik, oke, kalau menurut saya begini ya, kenapa mungkin penjualan toko-toko offline yang mereka bermain di online juga kurang maksimal penjualannya. Karena menurut saya begini, sekarang itu opsi untuk membeli barang secara online itu banyak pemainnya. Jadi saya sebenarnya kurang setuju dengan statement Pak Teten kalau bilang TikTok itu monopoli. Karena pemain di sini banyak, toko oren, hijau gitu ya. Nah, jadi semakin menyebar gitu pemainnya, gitu, suppliernya gitu. Nah, di sini konsumen mereka mereka punya opsi, mau beli di mana, gitu. Mana yang paling murah dan paling cepat dan paling bagus gitu kan. Nah, karena pemainnya semakin banyak, kompetisi pun semakin kompetitif. Jadi menurut saya karena kompetisi semakin kompetitif ini yang membuat penjualan pun bisa menurun. Nah, makanya dikembalikan ke toko online-nya ini ya, toko offline-nya ini apakah mereka bisa beradaptasi atau enggak dengan inovasi, mereka bikin live, mereka bikin campaign yang bagus gitu ya, cara jualannya. Gitu. Tapi apakah kemudian kalau misalnya kita lihat toko offline yang saat ini sepi, Mas Faris gitu ya, apakah experience dari berbelanja di toko offline ini kemudian bisa benar-benar tergantikan ya dengan mereka yang kemudian memilih belanja secara online, sehingga akhirnya ya lambat laun kita lihat toko-toko offline banyak yang gulung tikar, pindah aja ke digital, pemasaran lewat digital gitu. Kalau saya rasa sebenarnya solusinya nggak total migrasi ya dari offline ke online, tapi kita bisa mengkombinasikan keduanya. Ada toko offline-nya, ada toko online-nya. Contoh ya, misalnya kalau kita mau beli baju atau mau beli sepatu, saya rasa masih banyak konsumen itu yang kalau mau beli sepatu, ya mereka mesti nyobain barangnya, ya kan? Kalau kita beli online kan kita nggak tahu ukurannya itu pas nggak sih, meskipun ukurannya sama, nomornya pas kita coba bisa aja lebih longgar, bisa aja lebih kencang, ya kan? Jadi tetap bisa mengkombinasikan kedua. Dan saya rasa udah mulai banyak toko-toko offline yang mereka beradaptasi dengan kedua hal itu. Mereka experience di offline-nya tetap jalankan, terus experience di online-nya pun tetap jalan. Jadi customer punya opsi dua-duanya. Baik, Mas Faris, sebelumnya ini Pak Teten ini sempat mengklaim bahwa adanya cross border di mana produk-produk dari Cina ini langsung dikirim gitu. Salah satu negara pembelinya ini adalah Indonesia. Para netizen Indonesia ini, kalau misalkan menurut Anda bagaimana langkah pemerintah untuk membatasi si cross border ini? Baik, oke. Nah, mengenai cross border ini, ya memang cross border ini ada kelebihan dan kekurangan ya. Nah, cross border yang nggak bagus itu, yang nggak benar itu adalah cross border yang langsung dari penjual, misalnya di Tiongkok ya, mereka langsung jualan ke Indonesia tanpa melalui proses bea masuk. Jadi harganya benar-benar harga barang. Jadi si pembeli yang di Indonesia tuh mereka langsung dapat harga yang benar-benar harga barangnya dari Tiongkok atau dari luar gitu, tanpa ditambahkan bea masuk. Makanya mereka
bisa dapat harga murah banget dan Oke. dijual di online. Gitu. Sebenarnya yang bikin pedagang-pedagang di online ini mati atau pedagang-pedagang di offline ini mati gitu ya, karena harganya yang di online ini kan benar-benar murah ya, di bawah harga pasar gitu. Jadi customer berubah. Nah menurut saya Mbak, sebenarnya solusinya adalah memang perlu direvisi, kalau nggak salah udah ada tuh kebijakannya ya, peraturan Menteri Perdagangan gitu ya, Permendak 50 tahun 2020 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Nah sebenarnya ini yang perlu disempurnakan menurut saya. Undang-undangnya udah ada, cuma mungkin belum, masih ada celahnya gitu. Celahnya adalah menurut saya masih banyak pedagang-pedagang di luar negeri yang barangnya itu masuk tanpa melalui bea, tanpa melalui bea masuk. Nggak kena bea, nggak kena pajak, masuk-masuk aja gitu. Dan menurut saya itu jelas-jelas berugikan ya. Nah, kita sebagai negara jadi nggak punya penerimaan dari situ, ya kan. Nah, menurut saya solusinya sebenarnya, saya sih sebenarnya solusinya bukan menolak e-commerce ini biar nggak masuk ya, atau cross border yang dilarang, enggak, tapi regulasinya yang dilengkapi. Gitu. Oke, Jadi ada regulasi celah-celah, dilengkapi. iya, celah-celah di regulasinya itu yang dilengkapi gitu. Karena memang Agar kalau tidak kita juga merusak harga pasaran UMKM lokal gitu ya. Karena kan kita ketahui penjualan dalam jumlah besar dari Tiongkok tersebut, ini kan yang dikhawatirkan adalah harga pasaran dari produk lokal tersebut jadi jatuh ya. Baik, Mas Faris terima kasih insight-nya dan sudah bergabung bersama ini Studio pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita khawatirkan tidak terjadi karena kita sama-sama tahu ya UMKM kita ini adalah penggerak roda ekonomi nasional. Terima kasih Terima kasih Mas banyak, Faris Mas Faris. Budiman Anas, pengamat pemasaran dari Universitas Paramadina. Selamat pagi.